Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas tentang usaha dan energi kinetik. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita ingin definisikan dulu apa itu usaha ya. Jadi ini ilustrasi. Jadi ada balok ya. Saya misalkan memberi gaya F ya, horizontal. Jika F ini berhasil menggerakkan balok sejauh misalkan dari sini ke sini delta X ya, maka saya dinyatakan melakukan usaha. Jadi usaha itu lambangnya W, F kali delta X. Nah, gaya dikali jarak tempuhnya ya. Nah, maka saya dinyatakan melakukan usaha. Bagaimana kalau misalkan saya kasih gaya F tapi baloknya diam ya, nggak bisa bergerak ya. Artinya delta X-nya 0. Jika ini terjadi, maka saya disebut tidak melakukan usaha ya. Atau usahanya sama dengan 0. Nah, jadi definisi di fisika itu, jika kita memberikan gaya pada suatu objek dan objek itu berpindah posisinya, maka disebut melakukan usaha. Tapi kalau dia diam, maka tetap disebut tidak melakukan usaha. Nah, yang menarik di sini adalah F ini ya, dialah arah gaya menyebabkan delta X. Jadi sesuai dengan arah gerak. Misalkan saya punya F di sini ya. Nah, ini theta ya, contohnya. Maka berapa F yang di sini? Nah, pertanyaan. Maka yang dihitung adalah F yang searah gerak, itu Fx. Ini kan kalau diproyeksi ini Fx, ke atas ini Fy ya. Jadi Fx-nya yang dihitung, maka ini jadi Fx. Kalau misalkan saya kasih gaya, misalkan sini ya, ke atas, ini ya, maka yang dihitung adalah, misalkan dia bergerak ke atas ya, karena gaya ini, maka yang dihitung adalah Fy ini, yang vertikal ya. Ingat, jadi yang searah dengan arah gerak. F acuannya ya, F acuannya. Nah, maka oke, sebelum saya lanjut, saya ingin jelaskan usaha ini satuannya joule ya. Jadi joule itu sama satu joule adalah 1 Newton meter. Nah, Newton ini kan dari F-nya, meternya dari delta X ya. Jadi 1 Newton meter itu setara dengan 1 joule. Nah, kita lanjutkan, kita akan mencari hubungan antara usaha dan energi kinetik. Nah, misalkan saya kasih balok ini sebuah gaya ya, misalkan ini contohnya ya, ini F, ini Fx ya, ini theta, terus yang ke atas Fy. Nah, maka dia misalkan berhasil digerakkan ya, misalkan dari kondisi diam ya, atau kondisi awalnya, misal dia nggak mesti diam ya, yang penting dia ada perubahan nanti kecepatan. Misalkan ini kecepatan awal, ini kecepatan akhir ya. Nah, dia bergerak sejauh delta X ya. Nah, maka pertanyaan, berapakah usaha totalnya? W totalnya berapa? Nah, maka kita gunakan rumus ini dulu ya. Yang tadi, W total sama dengan F kali delta X. Nah, gitu kan. Nah, F-nya berapa? Kita, karena ini mengalami perubahan kecepatan atau dari diam menjadi bergerak ya, atau intinya ada perubahan kecepatan, kita berikan F, maka dia disebut melakukan usaha. Nah, ini kan kecepatan akhir. Artinya V-nya tidak tetap ya. Kalau V tidak tetap, kita bisa gunakan konsep apa? GLBB. Ingat, GLBB itu untuk gerak lurus berubah peraturan ya. Jadi kalau kecepatan tetap atau dia tetap diam ya, intinya tidak ada mengalami perubahan kecepatan dalam objek tersebut, maka kita gunakan GLB. Tapi karena ini tadi ya, dengan diberikan gaya F, perubahan kecepatan terjadi, maka konsep GLBB bisa diterapkan. Nah, salah satu rumus GLBB ya, yang sering kita temui adalah kecepatan akhir kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS ya. Nah, karena ini S itu perpindahan ya, karena di sini kita delta X, kita ganti dengan delta X. Nah, gitu kira-kira.
Oke, selain GLBB, apalagi yang bisa diterapkan di sini? Ingat ada perubahan kecepatan, artinya kalau ada perubahan kecepatan adanya percepatan. Nah, kalau percepatan, kita pilih hukum 1, hukum 2, atau hukum 3 Newton. Ya, pasti yang hukum kedua, karena sigma F sama dengan MA. Nah, untuk kasus ini F ya, Fx sama dengan M kali AX. Kita kasih AX saja, indeks, supaya menunjukkan percepatan pada sumbu X ya. Nah, ini saya masukkan ke sini ya. Ini ke sini, F-nya saya masukkan, jadi W total sama dengan, F-nya saya gantikan ini, M kali AX kali delta X ya. Nah, ini saya rubah ke bentuk ini ya. Nah, ini kan 2AX delta X. Ini kan, ini saya sebut AX saja sama aja ya, karena dia di sumbu X. Maka, ini saya rubah menjadi 2AX delta X sama dengan, saya pindah ruas yang V0-nya jadi VT kuadrat min V0 kuadrat. Nah, AX delta X sama dengan, nah, duanya saya pindah ruas jadi setengah ya. Setengah VT kuadrat min V0 kuadrat. Nah, ini saya masukkan ke sini. Jadi, M kali setengah kali VT kuadrat min V0 kuadrat. Nah, gitu ya. Maka saya kalikan setiap ruasnya, jadi ini jadi setengah M VT kuadrat min setengah M V0 kuadrat. Nah, inilah hasil yang kita peroleh. Nah, ini perhatikan, ini adalah energi kinetik EK ya. Ini EK akhir, ini EK awal ya. Energi kinetik awal. Jadi, energi kinetik itu rumusnya ya sama dengan setengah M V kuadrat. Ini rumus energi kinetik. Nah, yang menarik di sini adalah berarti kita bisa menyimpulkan ini W total sama dengan delta EK. Nah, delta EK itu artinya energi kinetik awal ya, akhir dikurangi EK awal ya. Nah, jadi inilah yang disebut sebagai teorema usaha energi ya. Artinya kalau misalkan kita menemukan soal menyangkut energi di situ atau usaha, nah maka kita bisa selesaikan soal itu dengan menggunakan persamaan ini. Jadi kita bisa mencari kecepatannya ya. Menggunakan konsep teorema usaha energi, yaitu E total sama dengan delta EK. Jelas ya? Nah, supaya lebih jelas lagi kita langsung contoh soal. Sebuah balok 4 kilo ya dinaikkan dari keadaan diam setinggi 3 meter oleh gaya sebesar 60. Tentukan A. Usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut. Nah, misalkan ini balok ya. Ini kondisi awal ya. Kondisi awal. Nah, ini kemudian ditarik oleh F sehingga dia dikonsiderasi di sini ya. Ini kondisi akhir ya. Nah, di sini berapa tadi? 3 meter, berarti delta, karena sumbu Y kita pakai delta Y. Ya, jangan bingung dengan simbol seperti ini. Boleh delta X silahkan, tapi karena kita konsisten sumbu atas itu sumbu Y, horizontal itu sumbu X. Nah, delta Y berapa tadi? 3 meter. Kemudian F-nya 60 ya. Nah, gitu ya. Maka berapakah usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut? Maka W sama dengan W oleh gaya, W oleh F ya, saya kasih F saja untuk membedakan nanti dengan usaha oleh gaya gravitasi. F Y kali delta Y. Artinya F pada sumbu Y itu 60 Newton. Saya bisa tulis FY juga di sini karena kan searah sumbu Y. Maka 60 dikali dengan 3. Maka saya peroleh nilai 180 Joule ya. Kemudian yang B, usaha yang dilakukan oleh gravitasi. Nah, perhatikan ya. Jadi sebelum digerakkan oleh F pun dia sudah memiliki gaya gravitasi ya sebesar M kali G ya. Nah, oke, jelas ya. Jadi usaha oleh gaya gravitasi saya tulis WG. Nah, biar memudahkan untuk memahami. G itu artinya usaha oleh gaya gravitasi sebesar berapa? Nah, itu langsung saja M kali G kan biasanya. Tapi kita lihat. Ingat tadi acuannya adalah arah geraknya ya. Jadi kan arah gerak ke atas nih. Berarti dia membentuk sudut berapa dengan WG-nya? Ini 180 derajat. Nah,
Berarti kita pakai cos. Ini kan F sama F kan. F ini sama dengan M ya tadi kan. M kali G kali cos. Nah, karena dia membentuk 180 derajat dengan arah geraknya. Ya. Maka cos 180 dikali dengan delta Y. Ya. Pergerakannya tadi 3 meter ya. Maka saya masukkan saja M itu 4, G kita, karena nggak disebutin, kita pakai 10. Cos 180 itu min 1, delta Y-nya tadi berapa? 3 ya. Jadi, saya peroleh min 120 joule ya. Nah, jadi, ketika saya mengangkat balok ini dengan gaya 180, ternyata gaya saya dikurangi, usaha saya dikurangi oleh gaya gravitasi, yaitu sebesar 120 min 120. Artinya gaya bersih yang dilakukan adalah itu gaya totalnya, berarti W total sama dengan yang positif ya, W apa tuh? W positif aja ya, min W negatifnya pada sumbu Y ya. Maka yang positif berapa tadi? Ini 180 min negatifnya. Supaya nggak bingung, saya ganti aja. W total sama dengan, langsung aja dijemakan aja. WF plus WG. Nah, gitu ya. WF-nya tadi 180 joule, WG-nya min 120. Artinya 60 joule. Jadi gaya total atau gaya bersih yang dilakukan untuk menaikkan balok ini sebesar 60 joule. Nah, sekarang pertanyaan yang C. Berapakah kilojoule akhir balok? Nah, disinilah kita bisa menggunakan konsep teorema usaha energi, yaitu W total sama dengan delta EK ya. Nah, W totalnya tadi kita masukkan saja 60. Delta EK berarti setengah mVt kuadrat min setengah mV0 kuadrat. Nah, ingat, dia kondisi awalnya diam ya, berarti V0 sama dengan 0, ya enggak? Maka ini 0 kuadrat, 0 kali M kali setengah pasti 0. Nah, berarti ruas ini 0, sisanya sisa ini kan. Nah, ini saya pindah ruas duanya, jadi 2 kali 160 kali 60 berarti 120 sama dengan mVt kuadrat. Vt sama dengan 120, M-nya taruh di bawah, karena dia kuadrat ya. Saya kali dengan akar pangkat setengah, artinya jadi Vt ini kan kuadrat kali setengah, ini kan pangkat 1 kali setengah ya. Nah, maka saya taruh di sini Vt ya, dia kan 2 kali setengah 1 kan. Ini 1 kali setengah, artinya pangkat setengah itu adalah akar. Jadi akar 120, M-nya berapa tadi? 4 ya. Jadi akar 30. Saya peroleh nilai sebesar 5,47 ya. Meter per detik. Nah, inilah kecepatan ketika sudah 3 meter bergerak ke atas ya. Jadi inilah salah satu aplikasi dari teorema usaha energi. Semoga bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.